A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim majid ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu yang benar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Engkau adalah pakaian bagi pasangan-pasanganmu satu dengan yang lainnya. Itu kalimat yang saya kira sangat indah sekali, perumpamaan tentang orang yang berkeluarga dalam surat Al-Baqarah. Artinya orang berkeluarga itu kemudian menikah, maka dia diumpamakan seperti pakaian satu dengan yang lainnya. Fungsi pakaian itu yang pertama tentu saja dia melindungi orang agar terhindar dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Jadi menutup auratnya, menjaga kehormatannya. Yang kedua, pakaian itu berfungsi juga sebagai satu alat untuk memperindah diri kita. Jadi menjadi lebih tampak cemerlang gitu ya. Dan pakaian itu menentukan, apabila pakaian itu bersih, bagus, terjaga, maka orang itu pun juga akan menjadi indah. Dia akan lebih dihormati dan lain sebagainya. Dan kemudian pakaian itu juga berfungsi untuk menghangatkan diri, itu orang menjadi lebih nyaman dan lain sebagainya. Banyak sekali fungsinya. Nah, Allah mengumpamakan berpasangan itu seperti itu. Nah, terus juga kita mendengar banyak sekali perumpamaan lain. Tapi saya sangat menyukai kalimat di mana orang yang mencintai akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ini bagi saya kalimat yang sangat romantis sekali, yang membuat kita tenang dan tentram. Orang yang dia mencintai akan dikumpulkan dengan yang dicintainya, atau saling mencintai. Ternyata begitu indah. Kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkumpul dengan orang yang kita sayangi, bukan yang kita benci. Artinya kalau begitu kita bisa memilih dong, aku gak suka kalau dikumpulkan dengan orang yang itu atau itu, tapi aku senangnya, aku bahagianya kalau berkumpul dengan orang ini gitu. Tapi harus salin ya, nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Kan banyak di antara kita sih suka, tapi ternyata hanya dari sebelah saja, satunya enggak. Nah, belum itu.
Nah, yang dimaksud jodoh di situ bagaimana? Berapa alim ulama menyatakan jodoh adalah orang yang melamarmu, menikahimu, dan menjadi pasanganmu. Itu. Jadi jangan bingung-bingung mengapresiasikannya gitu. Terus kemudian kita juga diingatkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan ini begitu gamblang, beliau jelaskan dengan sederhana tetapi merasuk ke dalam sukma kita semua, khususnya kaum laki-laki, karena waktu itu beliau berbicara kepada kaum laki-laki. Tetapi pesan ini juga bermakna ganda, artinya ketika kalimat laki-lakinya diganti menjadi istri, maka itu juga kepada sang perempuan. Apa pesan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Asyakir? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisaa illa karimun wala ahanahunna illa la'imun. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah terbaik dari kamu terhadap keluargaku. Orang yang memuliakan kaum wanita, ma'akroman nisa'a illa karimun. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah orang yang mulia. Sementara sebaliknya, wala ahanahunna illa laimun. Sedangkan orang yang menghina kaum wanita atau kaum perempuan adalah orang yang rendah dan tidak tahu budi. Ini pembelaan Rasulullah itu banyak sekali kepada kaum perempuan. Nah, Nabi kita adalah teladan terbaik dalam berkeluarga, kesabarannya dan lain sebagainya. Makanya saya sering bilang, beruntung sekali kita memiliki Rasul yang begitu lengkap dalam banyak hal. Ada banyak nabi-nabi, tetapi kalau menurut saya yang paling lengkap itu ya Nabi kita, Nabi Muhammad. Contohnya misalkan di umat lain ya, Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad kan beliau pedagang, iya. Pemimpin pasukan, iya. Manajemennya bagus, iya. Semua bisa kita ambil dari beliau. Kepala keluarga juga kita bisa ambil keteladanan dari beliau. Nah, coba kalau kita mengacu kepada nabi-nabi yang lain, itu tidak selengkap beliau kalau menurut saya. Misalkan Nabi Isa, nah kalau mau berkeluarga kita menirunya gimana? Beliau tidak berkeluarga itu. Jadi ketika kita mau ngambil contoh keteladanan agak sulit tuh itu. Nah, tapi pada Nabi Muhammad lengkap sekali. Anda misalkan jadi dokter, Nabi Muhammad seorang yang sangat memperhatikan kesehatannya, dan beliau menjadi dokter terbaik juga bagi dirinya maupun sekitarnya. Ketika menjadi seorang pemimpin militer, luar biasa. Beliau mengajarkan bagaimana tata aturan pasukan, bagaimana cara bergerak dan lain sebagainya. Ketika jadi pedagang juga begitu. Beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana berdagang yang baik, berniaga yang akan mendapatkan kehormatan dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa. Ini tidak biasa saya kira. Jadi makanya kita tuh lengkap banget. Ketika ketemu dengan orang yang ahli ibadah yang terbaik, tetap Rasulullah SAW itu. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj sekarang yang terjadi 27 Rajab juga begitu. Ketika Rasul Isra Mi'raj, waktu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Rasulullah ketika mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat, beliau pertama mendapatkan perintahnya 50 waktu. Nah, ketika beliau turun, ini cukup luar biasa. Ketika beliau turun,
di langit 1, langit 2, langit 3 begitu sampai langit 6 itu ya, sampai langit 7 kemudian itu nabi-nabi itu mempersilahkan gitu, silahkan. Tapi ada satu nabi yang protes atau suka ini ya, ngajak diskusi, yakni Nabi Musa alaihissalam. Coba bayangin, kita punya nabi yang ada yang seperti Nabi Musa alaihissalam gitu. Kepo sekali beliau menurut saya. Beliau nanya-nanya, Nabi Muhammad dari mana? Habis bertemu Allah, terus menerima perintah sholat berapa? 50 waktu. Kata Nabi Musa, wah jangankan umatku yang badannya besar-besar saja tidak kuat kalau 50 waktu. Minta keringanan dong. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau ternyata memperhatikan nasihat dari seniornya. Gitu maksud saya. Ketika berkeluarga juga begitu. Ketika berkeluarga kita tidak bisa sendirian. Kita juga harus mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang telah terbukti mereka sukses dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan segala liku-likunya. Orang tua kita terbukti mereka telah berhasil melewati pasang surut kehidupan. Bahkan mungkin lebih sulit ya ketika itu untuk mendapatkan makanan dan pembiayaan untuk biaya sekolah kita semua dan lain sebagainya, tidak semudah di masa kita. Tapi keluhannya itu kayaknya kita jauh lebih berat dibandingkan masa mereka. Padahal tidak gitu. Atau yang belum ketemu jodoh, waduh seakan-akan dunia ini sudah mau berakhir saja. Oh tidak, Anda kemanapun langkah kaki Anda di 8 penjuru mata angin, Allah akan hadirkan jodoh Anda. Jangan khawatir itu. Nah, cuman masalah siapa ya dia, kan Anda belum melamar atau belum dilamar. Itu coba aja kalau laki-laki kira-kira pas dan sebagainya, ya pernikahan itu adalah jalan terbaik bagi orang yang jatuh cinta untuk menemukan solusi. Jadi sampai hari ini solusi bagi orang yang saling jatuh cinta, saling merindu dan sebagainya cuma satu, pernikahan. Itu solusinya. Belum ada solusi lain. Nah, itu ya. Jadi siapa yang dia berbuat baik kepada kaum perempuan, dia terhormat menurut Rasulullah SAW. Dan siapa yang menghinakan kaum perempuan, dia orang yang rendah dan tidak tahu budi. Terus juga Rasulullah itu adalah teladan terbaik dalam hubungan berumah tangga. Nah, dengan pesan-pesan Rasulullah banyak sekali. Nah, ini agak ini ya, padahal belum pada menikah, tapi saya seperti orang ngasih nasihat pernikahan, gak apa-apa ya. Dan siapa tahu barokahnya setelah mendengar ini terus pada cepet gitu. Amin. Baik. Ketika orang itu menikah, di situ diingatkan bahwa model pernikahan itu adalah sesuatu yang semula haram untuk dilakukan menjadi halal. Dan halalnya itu kenapa? Halalnya itu karena dilibatkan Allah di dalamnya. Istahlalkum furujahunna bikalimatillah. Itu. Kita sini diikat oleh kalimat yang menyatukan, yakni Allah. Jadi pernikahan itu adalah ikatan antara seorang beriman dengan orang beriman yang lainnya. Dan kemudian ikatan antara orang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main gitu ya. Jadi ikatannya itu antara janji antara dua orang beriman dan janji antara orang beriman dengan Allah. Itu makanya mitsakon golido, ikatannya sangat kuat itu. Dan kita melibatkan Allah, kita meminta halalnya seorang dengan melibatkan Allah atas nama Allah di dalamnya. Nah, itu ijab kabulnya. Nah, luar biasa kalau kemudian kita ikuti, kita jaga sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah udah janji bahwa orang-orang yang menikah itu
dia insya Allah akan mendapatkan banyak kebaikan, gitu ya. Nah, karena diikat oleh kalimah Allah, dihalalkan oleh Allah, maka ikutilah aturan Allah, itu pernikahan itu. Nah, ini ada orang yang dia lupa bahwa dirinya ketika menikah itu ada dalam ikatan kalimah Allah, dihalalkannya menggunakan nama Allah, maka ternyata pas menikah tidak mau mengikuti aturan Allah. Ini kan kacau. Kalau sudah menikah, ikuti aturan Allah, gitu. Nah, ada lagi nanti kita akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Saya sering bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, engkau itu disuruh untuk menjaga dirimu, gitu, ya, dan keluargamu dari api neraka. Bukan orang jauh. Yang harus kamu jaga sebenarnya itu adalah dirimu sendiri dan keluargamu. Jadi sang suami, misalkan ini yang paling berat, karena sang suami ini akan benar-benar ditanyain istrinya udah sholat apa belum, kira-kira begitu. Udah dia anak-anaknya seperti apa, sudah bisa wudhu atau sholatnya udah dilaksanakan apa belum, ngajinya bagaimana, pendidikan agamanya seperti apa. Itu suami, makanya berat banget tugas suami itu. Tapi tugas istri juga berat sih, nggak kalah lah. Nah, terus kalau bab rezekinya gimana? Mencari rezeki itu mudah. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah. Maka insya Allah kalau kita mengikuti aturan Allah, rezeki itu akan diberikan, gitu. Orang menikah pasti ada bagian rezekinya. Kalau cerita pribadi saya, kata istri saya tadi, ceritain aja Kang, cerita bagaimana kita menikah. Aduh, jadi ini ya terlalu romantis nantinya, takutnya banyak yang pengen, gitu. Terus menyakiti saya jadi. Karena kami kelompok orang yang pemberani ketika memutuskan untuk menikah itu. Kami kelompok orang yang pemberani. Kami percaya kepada Allah penuh, itu. Percaya kepada kalimat-kalimatnya Rasulullah yang memotivasi pernikahan itu penuh. Jadi kami itu tidak ada takut-takutnya. Ketika saya menanyakan ke istri saya, Neng, ayo kita nikah yuk, jawaban dia itu kayak iklan, siapa takut, katanya begitu. Langsung saya yang takut. Siapa takut, langsung terdiam. Terdiam saya tuh. Waduh, aku ternyata sudah meminta anak orang nih untuk mendampingi hidupku. Ini bukan guyonan. Ini kalimatnya orang yang mengerti aturan. Artinya tidak ada guyon di dalam urusan pernikahan. Ingat baik-baik itu, ya. Tidak ada gurauan dalam urusan pernikahan. Hati-hati. Itu. Terus kalau pertengkaran dan sebagainya, alhamdulillah sih. Kalau kami sih jarang bertengkar. Sekalinya bertengkar, persoalan remeh-temeh sebenarnya. Misalkan sayanya ini nakal gitu, ada yang orang cantik-cantik gitu, terus saya pengen matanya tuh suka melihat gitu dan lain-lain, tapi nyonya saya tuh punya 1001 cara untuk melindungi saya dari godaan orang lain. Cerdas. Nah, kemudian teman-teman semua, dalam urusan pernikahan itu bukan hanya kebutuhan biologis ya yang diinikan, tapi ketentraman batin. Ada banyak orang yang terjebak. Jadi kita harus menerima kekurangan dari pasangan kita, bukan kelebihannya tapi kekurangannya. Kekurangan itu insya Allah akan menjadi kelebihan apabila kita memaknainya ke arah sana. Kalimatnya ini banget ya, Mario Teguh banget ya, tapi memang begitu sih.
Jadi kita berusaha menerima apa adanya. Dia memang seperti itu dan itu memang jadi keunikan bagi pasangan kita. Begitu. Nah, nanti kalau sudah menikah, semoga segera dikaruniai keturunan, dan keturunan ini adalah buah dari pernikahan dan dia dididik sebaik-baiknya sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah seperti putra-putri Rasulullah begitu ya. Dan kalau zaman sekarang lucu-lucu ngelihat Sabira, misalkan Sabira yang itu, ayah hatiku hancur, itu cukup membuat kita pengen segera memiliki anak-anak yang lucu-lucu seperti itu. Alhamdulillah. Ayah, kenapa ayah baunya tidak wangi? Juga ngomong begitu dia. Nah, jadi pernikahan itu sarana untuk mencapai keridhaan Allah. Hadirnya generasi pelanjut yang soleh dan solehah. Nah, kemudian perlu diingat bahwa ketika kita sudah menikah, itu disebut dengan kita sedang berada pada proses melaju biduk rumah tangga atau perahu rumah tangga di lautan. Anginnya ada kalanya kencang, ada kalanya anginnya itu tenang. Tetapi nahkoda yang handal, maka dia akan bisa menahkodai kapalnya hingga selamat itu. Tapi perlu diingat ya, penumpangnya juga begitu, jangan nyusahin, nanti tenggelam bersama-sama itu bisa-bisa. Nah, maka ilmu tentang pernikahan itu sangat penting. Bukan ketika sudah menikah baru belajar, tapi ada juga sih yang begitu ya. Cuman sebaiknya sebelum menikah pun kita mempersiapkan diri agar ketika ada situasi-situasi tertentu kita sudah tidak kagok lagi. Itu ini mah badai kehidupan biasa. Orang menikah mah tidak mungkin manusia itu berada pada keadaan senang terus. Berkeluarga juga begitu. Berkeluarga juga tidak mungkin tanpa pertengkaran, nggak sedep lah. Atau nggak ini, meskipun saya jarang bertengkar ya, sekalinya tengkar kita dikasih limit oleh Rasulullah, jangan lebih dari 3 hari itu ya, itu gunakan jangan lebih dari 3 hari. Tapi kalau berkeluarga aneh kalau lebih dari 1 hari saja, aneh itu bagi saya. Kenapa? Karena kita kan nanti sholat bareng, masa istrinya nggak mau diajak sholat bersama, itu diimamin oleh suaminya, kan lucu jadinya. Pasti dia akan wudhu gitu, terus kemudian sholat bersama, sang suami mengimamin gitu. Dan kalau tanha anil faksai wal mungkar, sholat itu kita itu jatuhkan ego kita ketika orang itu sholat. Yang semula itu wah sombong, tukang marah dan lain sebagainya, sholatnya kalau sholatnya bagus, egonya dijatuhkan. Kepalanya itu kan yang paling dihormat, itu ditaruh di bawah sekali, di bawah posisi pantat kan. Saking ininya berusaha merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga contoh bagi kita agar tidak sombong, tidak mau menang sendiri. Pasangan kita itu bukan lawan kita, tetapi dia adalah cerminan diri kita. Karena kenapa cerminan diri? Rasul ada yang mengatakan begini, orang yang baik itu akan mendapatkan pasangan yang baik juga, orang yang buruk akan dapat pasangan yang buruk juga. Kalau ada orang yang baik kok dapat pasangan yang buruk, itu kasuistik, nggak umum. Kenapa? Mungkin salah nyari tempat itu buat jodohnya. Kalau nyari orang baik ya tentu saja pengennya seperti apa? Pengennya penghafal Quran, ya Anda nyarinya jangan di gedung bioskop, nyarinya tentu saja di pesantren atau di masjid, itu orang-orang ini, atau di kampus tapi ada kumpulan orang-orang baik yang dia berkumpul bersama dalam ajakan-ajakan kebaikan, organisasinya apa begitu, bisa itu.
aktivis, sesama aktivis gitu. Dan yang terakhir harus diingat bahwa Anda menikah dengan siapa. Kalau Anda menikah dengan tukang ojek, jangan punya pikiran bahwa Anda sedang menikahi seorang jutawan. Anda adalah istri dari seorang tukang ojek. Maka selayaknya itu berpikirlah bahwa Anda adalah seorang istri tukang ojek yang menjaga kehormatannya, menerima kasih sayang dari suami Anda, bukan seperti orang-orang yang besar-besar pendapatannya, tetapi Anda tetap bisa bahagia. Itu karena ukuran kebahagiaannya itu bukan diukur dari banyaknya uang. Kenapa? Banyak orang yang bunuh diri meskipun uangnya banyak. Tapi orang yang memiliki cinta dan kasih sayang tulus, itu bisa tidak terbeli oleh apapun kasih sayang itu. Nah, jadi cinta itu mewah sekali ya. Ketika orang mendapatkan itu, mau ditukar kekasihnya dengan uang yang banyak itu nggak akan mau gitu. Ayo tukeran dong, nih aku kasih rumah dan lain sebagainya. Ya putusin ya. Oh, kalau orang itu cinta beneran nggak akan diberikan gitu. Nah, maka ingat baik-baik, Anda berpasangan dengan siapa, jadikan dirimu pantas untuknya. Ukur diri Anda bukan pasangannya orang hebat-hebat gitu, tapi orang-orang yang biasa-biasa misalkan. Maka jadilah yang terbaik ketika menjadi pasangannya selayaknya itu. Saya pernah ada teman, dia seorang pelukis di Bali. Ketika mau menuju ke pernikahan, dia tuh bingung, mau ngelamar aja bingung, karena pasangannya perempuan yang sangat kaya raya, anak orang kaya raya gitu, memiliki segalanya. Kemudian saya itu sampai dipanggil ke Bali hanya untuk mendengarkan. Dia minta pendapat saya, gimana ini? Kata saya, tolong panggil calonmu itu, aku ingin bicara dengannya. Nah, kemudian ketika dia datang, maka kami bicara. Kami ingatkan bahwa Anda adalah istri nantinya, jadi istri seorang pelukis, bukan istri seorang pejabat pemerintah dan lain sebagainya. Maka jadikan diri Anda layak untuk berdampingan dengannya. Seperti itu ya. Dan tanyakanlah kepada ahlinya. Tadi itu minta pendapat para orang tua dan lain-lain, agar menjalani kehidupannya bisa tepat gitu. Tidak salah keputusan-keputusan yang diambil dalam masalah-masalah keluarga. Jangan langsung-langsungan tengkar. Itu saya kira saudara-saudara semua, akang-akang, teteh-teteh, mbak-mbak, mas-mas, saya merasa sangat berbahagia sekali bisa mengisi materi malam ini. Materi yang sangat berat bagi saya. Semua buku-buku itu sudah saya baca dan akhirnya saya tutup semuanya, karena bab tentang pernikahan itu bukan teori bukan wilayah teori, tapi ini adalah wilayah pengamalan dari semua pengalaman hidup, ajaran orang tua, guru-guru dan semua di mix di satu hal. Dan kita sudah baca itu, ini dan lain sebagainya, kena satu pertanyaan saja udah bingung jawabnya. Gimana tentang poligami? Tadi itu kayak gitu, udah langsung jebret, waduh. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini wilayah praktek. Anda semua punya cara masing-masing untuk menikmati kehidupan. Tapi pesan terbaik saya, jangan biarkan orang yang Anda sayangi menunggu terlalu lama. Apabila Anda menginginkannya, tentu saja bawa dia dalam doa-doa Anda setiap malam. Dan kalau Anda berdoa saja tapi Anda tidak langkahkan kaki Anda, itu penganiayaan. Akhirul kalam, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.